Kembali lagi di Indonesia Morning Show, seluruh pihak berperan aktif dalam membantu menanggulangi bencana yang terjadi di Indonesia. Dan salah satunya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan apa saja program yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika? Dan saat ini kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Selamat pagi, Apa kabar hari ini Bapak? Mbak Syahnas, Mbak Pak. Syahnas ini ya, Mas Adrian. Iya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pak, kita kan juga mengetahui bahwa akhir-akhir ini memang bencana banyak sekali di negeri ini. Gitu. Apa saja yang program yang dikedepankan oleh Kemeninfo mengenai bencana yang saat ini memang banyak sekali terjadi di Indonesia? Iya, ya ini satu hal ya, kenyataan yang harus kita sadari bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, bahwa Indonesia ini dengan jumlah pulau 17.508 pulau dan terbentang lebih 5.400 km lebarnya, itu dikelilingi oleh apa yang disebut Ring of Fire ya. Betul. Jadi gunung berapi kita ini jumlahnya 127 terbanyak di dunia. Dan juga ada patahan-patahan, ada Eurasia, ada Indo-Australia, ada patahan Pasifik yang setiap saat berpotensi untuk terjadinya sesuatu dalam tanda kutip gempa, gunung berapi dan tsunami. Oleh sebab itu ini harus kita sadari dulu gitu. Kami sendiri dari Kemenkominfo sebetulnya sudah membuat satu film ya, judulnya Gempa 7,0 skala Richter ya. Ini sebetulnya satu film dengan durasi 28 menit untuk mengedukasi ya, kalau suatu saat terjadi gempa dan tsunami. Ini filmnya bisa diakses di YouTube itu ya, Pak? Di YouTube juga ada dan sudah disiarkan di beberapa stasiun televisi. Kami sudah sebarkan juga di seluruh kabupaten kota ya. Nah, kembali kepada tadi, karena ini bersamaan, maka seperti tadi berita awal di Net TV sendiri, Bapak Presiden langsung ya kemarin berangkat ke Kediri ya. Udah sampai di Madiun tadi saya lihat liputannya. Sementara saya sendiri baru kembali dari Sinabung gitu. Jadi malam minggu itu kami baru sampai di Jakarta. Jadi kami dengan dengan beberapa komunitas mitra daripada Kemenkominfo seperti operator telekomunikasi, stasiun televisi termasuk Net juga ikut gitu. Itu alhamdulillah kemarin itu hari Kamis kita menyampaikan sumbangan sebanyak 37 truk ya. Bantuan. Ya termasuk juga bantuan alat-alat bangunan seperti seng, triplek, semen begitu. Jadi bukan mie instan terus ya, karena takut melar ususnya pengungsi itu nanti. Kalau kondisi terakhir di sana seperti apa sih Pak? Ya sampai hari ini pagi ini saya masih mendapatkan laporan ya terjadi lagi erupsi dan memang berbeda karakteristik ya. Ya ini sekali lagi saya katakan bersamaan kelut terjadi ya, jadi kita baru istirahat di hotel waktu itu tanggal 13 hari Kamis itu jam 10 tiba-tiba kelut meletus sebesar itu. Nah karakteristik kelut dengan Sinabung ini berbeda, kata Dr. Surono ya, pakarnya vulkanologi ini, bahwa kalau kelut ini sekali tapi besar gitu. Tapi Sinabung ini mirip-mirip Merapi lah. Kalau Merapi kan satu bulan itu. Ya dibilang sedikit enggak juga, cuman pengungsinya jadi lama mengungsi gitu. Sudah 4 ya. bulan ya Pak. Tapi keadaan pengungsi di sana bagaimana Pak? Seperti Bapak kemarin sudah melihat. Nah kalau pengungsi rata-rata kan, ya namanya mengungsi itu kan nggak enak Mbak ya. Udah 5 bulan ini, dari bulan September mereka mengungsi di tempat pengungsian ya. Kita aja, saya aja kalau nginap, katakanlah disuruh menginap di Hotel Bintang 5, 5 hari aja udah boring gitu loh. Nah ini bayangkan campur aduk tempat pengungsi di tenda, ada suami istri, ada anak-anak ya. Jumlah pengungsi sekitar 30.000 sekarang di sana di Sinabung, 194 orang. Ada 1.800 itu adalah bayi ya. Lansianya juga hampir 3.000-an orang gitu. Ada yang hamil juga gitu Mbak, ada yang melahirkan di pengungsian. Nah ini cukup banyak, itu ada 34 titik pengungsian di Sinabung. Kalau untuk jaringan telekomunikasi sendiri Pak, di Sinabung seperti apa Pak? Kalau di Sinabung so far bagus ya. Jadi saya sudah, bahkan saya pada hari kemana? Hari kedua ya setelah terjadi itu ada yang korban meninggal ya, emang sangat amat disayangkan, mudah-mudahan tidak terjadi kembali. Sekarang udah 16, bahkan saya dengar 17 orang sudah yang korban awan panas itu.
karena naik ke atas itu terjadi tanggal 1 Februari, hari Sabtu. Dan saya naik ke tempat ditemukannya jenazah itu pada hari berikutnya, tanggal 2 Februari. Ya, di situ kami menemukan ada tasnya relawan menemukan ada tas Thomas Sembiring ya. Jadi itu perlu dicatat, 4 Sembiring meninggal di situ di kena awan panas itu. Satu marga nih Pak ya? Ya, satu marga, satu kakek lah gitu ya. Nah, ini tentu kita berduka dan jangan sampai terulang kembali. Perlu edukasi yang lebih baik ya. Oke, kalau dalam peran dari Kemenkominfo dalam penanganan bencana ini seperti apa Pak? Karena kan kita tahu banyak sekali yang dibutuhkan, terlebih juga jaringan komunikasi di sana. Ya, pertama nih jaringan komunikasi. Ini dulu ya tugas kita pertama yang tadi terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita selalu berkoordinasi dengan semua operator. Begitu terjadi bencana. Nah, Sinabung sampai saat ini cukup bagus lah ya, secara menyeluruh jaringan telekomunikasi. Bahkan kalau kita ke desa Sigarang-Garang, bahkan ke Sukameriah ataupun ke Kota Gugung, itu bagus. Danau Laukawar itu kan yang dekat-dekat situ bagus, karena pengguna juga sedikit, jadi bandwidthnya bisa lumayan kencang, bisa upload macam-macam gitu. Tapi Kelut kemarin pada tanggal 13 itu hari Kamis itu memang beberapa BTS mati karena pagi itu tidak bisa disuplai solar mereka, sehingga BTS itu nggak ada suplai listriknya. Di beberapa tempat itu mati beberapa, karena ini kan luar biasa ya. Kalau Kelut ini serentak besar, tingginya 17 km sampai ke Semarang, ke Jogja, kemana-mana gitu. Bahkan kadang-kadang ke Bandung juga sampai itu. Betul, kemarin juga kami harus menggunakan masker di Bandung ya Pak. Dan itu loh Mbak, bisa ngerusak kamera juga ya, karena kamera kami. Jadi ini cukup bagus. Di lokasi banjir misalnya di Manado, itu jaring komunikasi bagus. Kalau banjir di Jakarta Pak, karena beberapa kali juga saya sulit untuk menemukan sinyal itu. Adakah dampaknya dari banjir yang kemarin terjadi ini? Iya, kalau Jakarta ini kota padat ya. Kalau jaringan, insya Allah sih tidak ada yang putus. Hanya kadang-kadang semuanya pingin mengupload saat bersamaan penggunaan bandwidth yang saat bersamaan. Orang pingin main Twitter, orang pingin upload gambar, orang perlu upload image saat bersamaan. Itu fenomena di kota-kota besar saya pikir di dunia ya. Itu tentu kalau dia terjadi bersamaan pasti terjadi perebutan itu. Tapi artinya tidak terjadi shutdown gitu. Tidak ada yang putus jaringan telekomunikasi. Tapi andai kata shutdown sekalipun kan masih ada radio amatir nih yang di bawah Kemenkominfo juga ya Pak ya? Ya. Itu perannya seperti apa sejauh ini Pak dalam menangani bencana-bencana? Ya sebetulnya radio amatir sama saja dengan televisi sebetulnya. Mereka mengajukan izin ke kementerian. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga membrokes sesuatu pesan kepada mereka supaya mereka juga turut mengedukasi masyarakat. Ya. Supaya ini kan terlalu luas itu spreadingnya ini, penyebaran. Ini bukan hanya Sinabung loh, bukan hanya Kelut, Jakarta, tapi juga di Pantura misalnya, di Manado, di Indonesia Timur tuh gelombang besar, ada juga yang meninggal di situ. Jadi kita kadang-kadang memang terlalu luas ini harus Pak Wakil Presiden misalnya itu diutus Presiden untuk ke Manado. Sementara Presiden ke Sinabung, Jakarta belum selesai. Udah sebulan orang ngungsi di bawah jembatan. Jadi saat bersama ini perlu juga peran serta masyarakat dan pihak swasta untuk bekerja sama. Kalau peran serta dari media, Bapak melihatnya sampai detik ini menanggulangi bencana dan juga pemberitaan seperti apa Pak? Ya, yang penting gini ya, media itu saya pikir sangat penting ya, terutama untuk membangkitkan kembali semangatnya. Jadi kita tidak bisa bayangkan ini Kelut dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ini Senin ya, hari keempat ini ya. Hari keempat saya pikir ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi letusan itu. Tapi ini Sinabung udah 5 bulan misalnya. Ini kan perlu berbeda gitu kalau menurut saya penanganannya. Pertama yang turun tuh BNPB biasanya. Terus Kementerian Sosial, Kemenkokesra. Kita memperhatikan dari jaringan komunikasinya. Jadi saya berharap media juga memberikan satu optimisme dan pencerahan. Dan memberikan informasi yang benar gitu. Yang benar. Dan juga silakan saja sih kalau mengatakan ini belum ada dapat bantuan, ini dan sebagainya, silakan dikritik tidak apa-apa. Tapi gini, saya himbau
kalau sedang ada bencana, mohon itu yang membahasnya itu pakar bencana gitu loh. Jangan misalnya bencana terjadi yang diundang pakar politik gitu. Jadi komentarnya ke sana kemari karena kita ingin fokus dulu menangani ini gitu. Jadi kalau menurut Pak Tifatul sejauh ini banyak media masih belum membangkitkan semangat ini Pak dalam menyikapi bencana-bencana yang terjadi. Banyak media justru membantu kalau menurut saya, ya, membantu ya. Tapi ada 1-2 media lah, mungkin ini terkait dengan hangatnya Pesta 2014. Demokrasi kita, bulan April 2014 ini. Jadi kalau menurut saya ada satu media, saya bilang ini kenapa bukan Dr. Surono yang diundang sebagai pakar untuk menjelaskan secara rasional kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami memang begini situasinya, kemudian kedepannya seperti apa, antisipasinya seperti apa. Nah ini saya pikir perlu untuk apa? Untuk lebih independen, jujur, fairness gitu loh. Ini adalah pesan-pesannya Bapak Cover ya? both side gitu ya. Ini di Hari Pers Nasional di Bengkulu kemarin juga saya ingetin Bapak. Ya. Oke. Dan Bapak kemarin kan mendapatkan beberapa gambar gitu dari Gunung Sinabung. Boleh perlihatkan Ya sedikit? ini situasi saya pikir ya saya coba memfoto ini pun lewat Telepon? iPhone aja. Oh, I see. Ya, jadi ini gambar pusonya ya. Nggak di-upload ke Instagram, Pak? Belum ya? Enggak. Punya akun Instagram jadi juga, Pak. Ini kami foto di pusonya gitu. Kita nih gini Mbak Shahnas ya, bahwa kita kadang-kadang petani itu antara petani dengan tumbuhan itu seperti orang tua dengan anaknya. Ada gitu ya. ikatan emosi begitu. Saya melihat bagaimana petani itu masih datang ke kebun yang seperti itu dan mengambil air di sungai itu, di kali kecil itu dengan kain ya. Kemudian dia usap ya tiap-tiap buah itu dengan penuh kasih sayang gitu. Bayangkan. Tapi mereka sekarang kehilangan harapan. Ini nih yang kita. Jadi saya masuk ke dalam bukan mau gagah-gagahan, bukan. Tapi pingin tahu betul apa kebutuhannya. Ini mohon maaf nih, ini bukannya ini. Saya nyamar juga nih. Saya naik ke tempat. Ini Pak Tifatul? Ini saya menyamar waktu itu. Oh. Jadi ini saya baru turun dari tempat ditemukannya mayat jenazah ya. Thomas Sembiring dan kawan-kawan itu. Jadi memang berlumur debu kita keluar dari sana. Ini di atas Desa Sukameriah lagi. Jadi kalau ada yang tahu marah ya sama saya. Betul. Ini kan sebagai orang keturunan dari Sumatera Utara itu kan terkenal sekali dengan kemampuannya untuk berpantun. Nah, tadi kan Bapak bilang ini banyak media ini ya sudah berkontribusi untuk membangkitkan semangat. Mungkin pagi hari ini kepengen dong Bapak juga bisa membangkitkan semangat nih menyaksikan Indonesia Morning Show. Ya pertama gini, memang Karo itu kampung ayah saya ya. Jadi memang keterikatan emosional juga sangat tinggi ya. Pasti kalau saya ke sana, orang-orang di sana ini orang Karo lah kira-kira begitu. Kemarin kami pas ke sana, tahu-tahu Pak SBY dan rombongan berangkat ke Kelut ya. Tapi memang perlu dibagi-bagi juga tugas itu. Dalam hal ini terkait dengan media dan sebagainya, tadi Mas Adrian bilang ya, kalau kita pergi ke Tanjung Balai, jangan lupa membeli baju. Kalau media kita terlalu lebay, kapan bangsa ini mau maju? Nggak boleh lebay ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Mbak Shahnas ya. Mas Adrian ya. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Ada informasi apa Adrian? Oke, ada informasi setelah memang sempat mereda selama 2 minggu, Gunung Api Sinabung pada Minggu sore kembali erupsi. Informasi